Selanjutnya, watak. Jadi artinya seorang yang punya keterampilan berkritis mempunyai sikap skeptis, kemudian sangat terbuka menghargai sebuah kejujuran, respect terhadap berbagai data. Jadi menyambung dari adil dan terbuka tadi, watak orang yang berpikir kritis adalah sangat terbuka, bisa menghargai kejujuran, meskipun itu mungkin tidak enak mendengar ya, tapi dihargai. Kemudian respect terhadap berbagai data. Selanjutnya kriteria. Jadi artinya berbagai kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, mencetak satu tindakan baru dan alternatif solusi tindakan yang akan diambil. Terakhir sudut pandang, artinya cara memandang atau menafsirkan dunia ini akan menentukan konstruksi makna. Jadi dia akan memiliki sudut pandang dari berbagai macam, tidak hanya sudut pandangnya sendiri. Nah, apa saja sih aspek-aspek dari berperilaku berpikir kritis? Yang pertama adalah relevansi. Jadi, apa itu relevan? Relevan adalah keterkaitan dari pernyataan yang dikemukakan. Jadi, kalau dia mengemukakan suatu argumen, maka ada kaitannya dengan masalah tersebut. Selalu relevan, selalu ada keterkaitan dari pernyataan yang dia kemukakan atau argumennya. Kemudian important, jadi penting. Penting tidak hanya isu atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan. Jadi karakteristik perilakunya dia pasti akan mengatakan suatu hal yang penting terhadap suatu isu. Kemudian novelty, nah ini yang penting ya. Yang penting dari berpikir kritis adalah bagaimana menciptakan novelty, kebaruan. Kebaruan dari isi, kemudian dari ide-ide atau informasi, kemudian sikap menerima adanya ide-ide orang lain yang memang itu bersifat kebaruan dia akan menerima. Kemudian outside material, jadi dia akan menggunakan pengalaman sendiri atau bahan-bahan yang diterima dari perkuliahan misalnya. Dia akan masukkan materi-materi yang memang sudah dia dapat dan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan. Kemudian ambiguity clarified, dia akan mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasakan ada ketidakjelasan. Tadi ya contohnya pada saat menerima informasi kok dari yang A sama si B beda, maka dia akan mencari klarifikasi, dia akan mencari lebih lanjut atas ketidakjelasan yang dia rasakan. Kemudian linking ideas, jadi akan senantiasa menghubungkan fakta, ide, atau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan. Kemudian selanjutnya justification, dia akan memberi bukti-bukti, contoh atau justifikasi terhadap satu masalah atau solusi atau kesimpulan yang diambilnya, termasuk di dalamnya dia akan senantiasa memberikan penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian dari satu solusi. Jadi memang dia benar-benar sudah menyiapkan secara matang argumennya sampai justifikasinya. Jadi kalau nanti kita ambil keputusan ini, keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini, misalnya ke pasien, kalau ke pasien ya. Kemudian selanjutnya karakteristik individu. Bagaimana sih karakteristik individu yang mendukung agar seseorang dapat berpikir kritis? Yang pertama adalah truth seeking, kemudian open mindedness, analyticity, systematicity, self confidence, inquisitiveness, dan maturity. Apa itu? Yang pertama adalah truth seeking. Jadi, dia akan selalu menemukan kebenaran dari masalah yang sudah dihadapi. Kemudian, dia termasuk orang yang berani mengajukan pertanyaan, jujur, memberikan pandangan secara objektif meskipun penemuan tersebut tidak mendukung kepentingan atau pendapatnya. Kemudian yang kedua, open-mindedness, yaitu berkembang rasa, berpikir terbuka, dia menerima adanya perbedaan pandangan dan bisa menerima jika dirinya ada pada penyimpangan dari pandangan orang lain. Kemudian analisiti, orang yang berpikir kritis akan selalu memberikan alasan melalui bukti-bukti dalam memecahkan masalah, serta memberikan perkiraan kemungkinan adanya penyakit dalam melakukan konsep dan secara konsisten siap untuk berpartisipasi jika dibutuhkan.
Misalnya ada pasien DM, dia menyarankan dengan modern dressing, maka dia akan menjelaskan ini loh keuntungan modern dressing itu, proses penyembuhannya akan lebih cepat, tapi untuk kerugiannya mungkin mahal, kemudian terbatas, contohnya seperti itu. Kemudian sistematik, jadi karakteristik yang mendukung seseorang bisa berpikir kritis adalah orangnya sistematis. Bagaimana orang sistematis itu? Teratur, terorganisir, memusatkan perhatian dan rajin meninjau ulang. Jadi setiap ada suatu masalah ditinjau, ada argumen ditinjau, ada solusi dia tinjau terus ditinjau ulang. Kemudian self confidence. Nah, ini pentingnya percaya diri ya. Jadi kita memang harus memiliki yang namanya kepercayaan diri terhadap keputusan secara positif dan mengaruhi orang lain untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, skeptikal, jadi tidak mudah percaya secara intelektual dan mempunyai kemauan untuk belajar. Ya, terus akan belajar. Maturity berarti melihat masalah dan mengkaji, mengambil keputusan dengan pemahaman yang mendalam. Satu masalah mungkin untuk dapat ditangani dan lebih dari satu solusi. Oke, selanjutnya apa saja sih model berpikir kritis? Jadi, menurut Costa, model berpikir kritis ada 6. Yang pertama adalah remembering. Jadi, modelnya adalah menggunakan pengalaman masa lalu. Jadi kalau ada masalah lagi, digunakanlah pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan masalah yang sama, diterapkan lagi, kira-kira efektif atau tidak. Kemudian repeating, berarti semakin sering, semakin mudah ambil keputusan. Nah, jadi orang kalau sering mendapatkan masalah atau sering istilahnya dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan semakin gampang untuk mengambil keputusan karena dia akan belajar dari pengalamannya, sering dihadapkan pada masalah, dia semakin dewasa, semakin bisa berpikir kritis, semakin mudah mengambil keputusan. Kemudian reasoning, jadi dia akan menggunakan reason, menggunakan pertimbangan yang akurat. Nah, jadi setiap keputusan didasari atas berpikir kritis atau pertimbangan yang akurat. Kemudian reorganizing, berarti mengorganisasi fakta yang mendukung fenomena. Kemudian relating, dia akan menemukan relasi atau keterkaitan antara fenomena-fenomena yang ada. Kemudian reflecting, dia akan menganalisis kembali secara hati-hati setiap kesimpulan atau setiap keputusan yang sudah diambil. Nah, bentuk berpikir kita bisa singkat dengan think ya. Bentuk berpikir itu yang pertama adalah total recall. Jadi fakta datang dari berbagai sumber. Kemudian habit, suatu tindakan biasa dilakukan berulang akan secara spontan dilakukan. Jadi kalau kita sudah memasukkan memori, dilakukan berulang-ulang, maka nanti akan menjadi habit, menjadi kebiasaan, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita akan langsung spontan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian inquiry, keputusan akan lebih baik atau akurat bila dengan inquiry. Kemudian new ideas and creativity, banyak belajar atau memperoleh informasi baru. Kemudian know how you think, sadar bahwa yang berpikir ini bentuk dari berpikir itu sendiri. Jadi kunci dari critical thinking atau berpikir kritis adalah yang pertama recognize assumption, kemudian evaluasi dan conclusion ya. Jadi bagaimana kita mensinkronkan, kita mencocokkan asumsi-asumsi, kemudian kita evaluasi argumentasinya sehingga akan menciptakan suatu kesimpulan. Nah, sebenarnya apa sih masalah itu? Masalah adalah kesenjangan di antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Harusnya sekarang di rumah sakit itu petugas kesehatan memiliki APD yang lengkap, hazmat ya, kemudian APD level 1, 2, 3, tapi kenyataannya kita atau di rumah sakit kurang APD. Nah, ini akan menimbulkan masalahnya. Makanya masalah itu adalah kesenjangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Banyak sekali masalah-masalah yang akan ditemui saat kita praktek di lapangan. Nah, kemudian alurnya seperti apa kalau nanti kita menghadapi suatu masalah? Yang pertama adalah mengidentifikasi suatu masalah itu sendiri, kemudian
mencari informasi sehingga akan menciptakan ide-ide kreatif. Nah, dari ide-ide itu kita bisa memilih mana yang sekiranya terbaik dari yang baik, kemudian kita membangun dan mengevaluasi, kita membangun ide tersebut, mencoba melakukan dan kalau bagus, kita evaluasi bagus, berarti kita bisa menerapkannya. Selanjutnya, apa sih yang penting atau apa sih pentingnya berpikir kritis pada keperawatan? Jadi, berpikir kritis pada keperawatan karena perawat itu dihadapkan pada isu-isu yang lumayan banyak ya. Yang pertama adalah perkembangan tuntutan masyarakat. Anda tahu masyarakat sekarang seperti apa? Tuntutan terhadap petugas kesehatan seperti apa? Kita kalau tidak berpikir kritis, maka nanti pasiennya juga tidak akan percaya lagi terhadap petugas kesehatan. Kemudian perkembangan iptek, wah kita sudah masuk di era digital ya, ipteknya sudah luar biasa maju. Kemarin kalau sudah belajar tentang pemeriksaan penunjang apa saja yang nggak bisa dilakukan ya di bagian kesehatan, kemudian telemedicine, telenursing, sudah banyak sekali iptek-iptek yang sudah maju berkembang. Jadi kita pun juga harus ikut berkembang, otaknya juga harus ikut berkembang. Dan tingkat pendidikan yang berjenjang, yang beragam, ini akan menimbulkan isu-isu tersendiri pada keperawatan. Kemudian peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat, status kesehatan masyarakat yang semakin baik, pengaruh kesejahterakan, nah ini akan mendorong perawat mengambil keputusan yang lebih akurat. Oke, jadi apa manfaatnya kalau kita bisa berpikir kritis atau kalau perawat bisa berpikir kritis? Yang pertama adalah penerapan profesionalisme. Perawat yang menggunakan keterampilan berpikir menggunakan pengetahuan dari berbagai subjek di lingkungannya untuk menangani perubahan yang berasal dari stresor lingkungan. Kemudian yang kedua, penting dalam membuat keputusan. Kita tadi sudah menghubungkan antara berpikir kritis dan mengambil keputusan. Kalau kita terbiasa berpikir kritis, ada masalah, spontan kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian argumentasi dalam keperawatan. Jadi menurut Batman, terkait dengan konsep berpikir dalam perawatan adalah berhubungan dengan situasi perdebatan, debat tentang satu isu, upaya memengaruhi individu dan penjelasan yang rasional. Kalau kita biasa berpikir kritis, kita biasa memasukkan argumentasi ketika kita didebat oleh keluarga pasien atau pasien sendiri, kita bisa melakukan pembenaran, kita bisa berupaya untuk persuasi, mempengaruhi pasien tersebut kalau dia memang kurang tepat. Kemudian penerapan proses keperawatan. Jadi perawat berpikir kritis pada setiap langkah proses keperawatan. Tadi kita sudah sebutkan di depan, proses keperawatan ada 5, di setiap prosesnya, di setiap tahapnya perlu yang namanya berpikir kritis. Misalnya saat mengumpulkan data, kita bervalidasi, kan perlu berpikir kritis. Kemudian mengorganisasi data atau diagnosa keperawatan. Kalau kita tidak berpikir kritis, diagnosa yang kita ambil salah, perencanaan salah, tindakan salah, sampai evaluasinya salah, pasiennya tidak akan sembuh. Nah, selanjutnya model berpikir kritis dalam perawatan. Yang pertama adalah feeling model. Jadi model ini menerapkan pada rasa, kesan, dan data atau fakta yang ditemukan. Berpikir kritis mencoba mengedepankan perasaan dalam melakukan pengamatan, kepekaan, dan dalam melakukan aktivitas keperawatan. Kemudian vision model. Nah, model ini digunakan untuk membangkitkan pola pikir, mengorganisasi, dan menerjemahkan perasaan untuk merumuskan hipotesis, analisis, dugaan ide tentang permasalahan perawatan kesehatan klien. Kemudian yang ketiga, examine model. Ini berpikir logis adalah penalaran atau keterampilan berpikir dengan tepat. Ketepatan berpikir sangat tergantung pada jalan pikiran yang logis dan berpikir secara logis. Nah, selanjutnya
Kalau berpikir kritis dalam keperawatan ini sudah diterapkan, maka kita sebagai seorang perawat bisa mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan keprofesionalan kita dan meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan. Ini pentingnya ya, berpikir kritis. Nah, ini misalnya dalam pengambilan keputusan dalam perawatan, setiap hari perawat harus mengambil keputusan yang tepat. Nah, dari pengetahuan umum, kemudian situasi yang ada, ini akan menimbulkan dilema. Di teori seperti ini, di lapangan kok seperti ini, gimana ya, saya harus seperti apa ya? Nah, kita harus berpikir kritis, mencari kemungkinannya, kemudian kita harus menciptakan suatu tujuan, penting konteks pengalaman seperti apa, sehingga akan menimbulkan hasil yang ingin dicapai dibandingkan dengan teori dan yang ada di lapangan, sehingga kita bisa memperoleh alternatif tindakan. Sehingga secara efektif, pilihan yang kita lakukan, keputusan yang kita lakukan itu tepat. Nah, ini yang akan kita bahas atau kita pelajari selama mata kuliah Metokep, yaitu Nursing Care Plan. Jadi kita akan belajar membuat asuhan keperawatan mulai dari asesmen, kemudian diagnosis, planning, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan bisa di forum chit-chat atau di forum diskusi. Sekalian tadi dijawab pertanyaan saya ya, di depan, di slide yang di depan tadi, silahkan jawab di forum diskusi, karena di situ juga penting untuk penilaian. Serta jangan lupa untuk absensi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya memang tidak di sini ya nanyanya ya di forum diskusi. Saya akhiri ya, dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.